Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan sekarang di sebelah saya saat ini sudah bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang bernama CIMSA dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Baik-baik. Iya, Yudis dan Putri. Ya. Iya, sehat ya? Sehat. Harus sehat. Ya. Karena sebagai dokter, calon dokter. Calon dokter. Calon Mahasiswa dokter. kedokteran ya. Mahasiswa di mana? Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, ini kan sibuk di kegiatan organisasi ya. CIMSA. Boleh nggak dijelasin kepada pemirsa Bali Now apa sih CIMSA? Oke, tak jelasin dikit tentang CIMSA sendiri. CIMSA itu adalah Center for Indonesian Medical Students Activities, yaitu organisasi kedokteran yang non politik, non partisan dan independen, dan kemudian non profit juga. Nah, kita ini berdirinya pada tanggal 6 Mei tahun 2001. Nah, itu sekarang CIMSA ini sudah berkembang dan sudah ada 26 lokal atau berada di 26 universitas lebih tepatnya. Dan juga CIMSA ini dibagi menjadi 7 region, ada region 1 sampai region 7. Nah, dan sendiri kita di PADWKS sendiri berada di region 7. Ya, selain itu juga CIMSA bersifat nasionalis, jadi tujuan dari CIMSA itu sendiri untuk Indonesia sendiri begitu, jadi untuk meningkatkan pendidikan serta kesehatan dari Indonesia. Jadi kita di sini di CIMSA juga diminta supaya mahasiswa itu ditingkatkan keaktifannya, kreativitasnya, serta diberdayakan, ditingkatkan kualitas dari mahasiswa kedokteran sendiri untuk mencapai kesehatan di Indonesia. Berarti itu tujuannya ya? Iya, itu ya, pasti. tujuannya. Selain itu punya visi misi apa tuh? Kalau visi misinya sama seperti tujuan juga, yaitu terciptanya Indonesia dan rakyat Indonesia yang lebih sehat, makmur dan sejahtera, dan di mana rakyat Indonesia tersebut bisa memiliki kesempatan yang sama dalam hal kesehatan maupun pendidikan. Iya. Kalau ranah organisasi CIMSA itu apa aja sih? Ranah organisasi mungkin juga. Ya. Ranahnya itu sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi kita mengambil yang SDGs yang ketiga, 4, 5, dan 14. Jadi ada yang good health and well-being, lalu equality on gender, langsung ada quality education. Selain itu juga ada climate action. Jadi di sana dengan adanya 4 dari SDGs itu kita taruh semua tujuan itu di dalam 6 SCO yang kita punya atau standing committee yang kita punya. Jadi SCO itu ada SCOF, Standing Committee of Public Health, lalu ada SCOREP, Standing Committee on human rights, and juga ada peace. Lalu ada SCORA, Standing Committee on Sexual and Reproductive Health, including HIV and AIDS. Di samping itu ada SCOMI, Standing Committee on Medical Education, jadi berfokus pada pendidikan kedokteran. Lalu ada Standing Committee on Research Exchange atau SCORI, tapi kebetulan di Wijaya Kusuma belum ada SCORI seperti itu. Ada lagi satu Standing Committee on Professional Exchange atau SCOPI kayak gitu. Nah, organisasi CIMSA dampaknya apa sih untuk masyarakat? Kalau dampak untuk masyarakat sesuai dengan SCO kita ya, banyak sekali kegiatan kita yang terjun langsung ke masyarakat. Nah, misalkan salah satu contoh kita ambil itu ada community development. Nah, community development itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Nah, di sana kita kayak Komdev itu kita mengambil salah satu isu. Misalkan di salah satu daerah di Denpasar, ada di desa A. Nah, di sana memiliki masalah tentang demam berdarah, isu penyakit demam berdarah sedang tinggi. Nah, kita di sana memberdayakan masyarakat dan mengembangkan masyarakat, membuat suatu perkumpulan masyarakat. Kita membina masyarakat tersebut gimana cara mengatasi demam berdarah. Nah, di sana kita membuat kayak suatu proyek bersama masyarakat, kayak gimana sih cara agar masyarakat di daerahnya tersebut bisa hidup lebih sehat
Nah, kita di sana memfasilitasi masyarakat dan mahasiswa kedokteran untuk ikut membantu untuk menyehatkan khususnya di daerah yang kita tuju tersebut. Jadi sampai tahun 2020 ini berapa universitas yang sudah tergabung? Sampai tahun 2020 ini ada 26 universitas yang tergabung. Oh, sudah. Nah, dan sampai saat ini kita masih terus mengembangkan agar universitas lain juga mungkin ada bisa menikmati dan merasakan gimana sih CIMSA itu gitu. Ya, berarti udah lumayan ya. Ya. Dan ide-idenya pasti ada yang pencetus dari ide untuk mendirikan organisasi CIMSA ini. Ya, untuk, nanti kita lanjut di segmen kedua aja ya. Ya. Oke, sip. Oke, baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now dan kita lanjut bincang-bincang bersama anak-anak kedokteran nih. Oke, tadi pertanyaanku apa ya? Tentang berdirinya CIMSA. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh secara awal berdirinya CIMSA sih pertama itu di Jakarta sih ya. Di Jakarta pada tanggal 6 Mei tahun 2001. Kemudian mereka berkembang sampai ke Pulau Sumatera dan sampai saat sekarang ada sampai Aceh dan dari Aceh sampai Jember gitu. Berkembangnya dari Aceh sampai Jember dan masih sampai sekarang masih terus mengencarkan untuk di pulau-pulau lain juga. Pulau Bali? Pulau Bali kebetulan belum ada. Nah, kemudian kemarin juga sempat ada untuk inisiasi, tapi mungkin masih ada dari universitasnya, mungkin di dekanatnya untuk mengurus izin tersebut. Berarti udah akan gabung ya mungkin ya. Kemungkinan. Iya, kemungkinan. Nah, kegiatannya apa aja sih sampai saat ini? Apalagi sedang COVID nih. COVID. Ya, apa aja sih Jadi kegiatannya? kegiatan yang kita lakukan pada saat COVID itu lebih ke on air ya. Jadi istilahnya kita sosialisasi mungkin melalui media sosial seperti itu Kak. Jadi misalkan kemarin CIMSA Nasional juga sempat membuat Twibbon. Nah, Twibbonnya itu diminta ke kita supaya kita taruh di muka kita. Terus habis itu kita upload ke Instagram. Jadi kita menggunakan masker maupun pakai hand sanitizer kayak gitu. Jadi lebih menggalakkan itu kepada masyarakat seperti itu. Selain itu, CIMSA juga sempat membuat video nih. Nah, videonya itu diminta juga kita untuk share di Instagram, jadi masyarakat juga bisa lihat, kita juga bisa lihat seperti itu. Nah, selain itu PAD WKS juga, nih Yudi sendiri yang menginisiasi ya untuk membuat suatu bakti sosial lah istilahnya. Jadi kita penggalangan dana, lalu kita membagikan yang namanya sembako kepada masyarakat. Nah, untuk detailnya tentang itu nanti bisa Yudi ceritain. Nah, tapi selain itu, misalkan kita udah offline nih, nah kita tuh ada namanya seminar, lalu ada namanya workshop. Nah, seperti yang Kak Yudi cerita tadi, itu ada namanya Komdev, Community Development. Jadi itu lebih kepada menyatu dengan masyarakat itu istilahnya. Jadi ada namanya Komdev kita itu untuk mencegah diare ya namanya. Nah, itu nanti kita ke masyarakat bisa membagikan namanya tudung saji. Kebetulan pas itu acara kita di Duku Kupang ya dekat kampus. Kita membagikan tudung saji gitu loh secara langsung gitu Kak. Jadi kayak benar-benar attached to the community gitu. Selain itu juga kita di CIMSA juga setiap hari Minggu ya ada namanya dari SKOF itu membuka namanya tenten, jadi tenda tensi. Jadi pas itu ada di lapangan Bungkul kalau di Surabaya namanya. Nah, jadi kita membagikan informasi tentang tensi. Kita juga memberikan fasilitas, jadi mahasiswa kedokteran yang member-membernya, member baru itu tensiin untuk masyarakat secara gratis. Kayak gitu. Jadi lebih in touch to the community kayak gitu. Oke. Mungkin Yudis mau menambahkan? Kalau menambahkan sih, mungkin tentang PD Charity juga kemarin kan kita sempat melakukan memberikan masyarakat yang membutuhkan, yang kesulitan di masa pandemi ini kan memang karena berimpact juga ke sektor ekonomi juga dan kesehatan juga. Itu kita memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di daerah Denpasar juga kan banyak masyarakat yang kekurangan saat ini. Nah, itu kita memberikan sembako juga kepada masyarakat. Itu kita lakukan pada bulan Mei. Nah, mungkin kalau di Surabayanya banyak banget sih kegiatan kita yang gini ke masyarakat, khususnya kayak tadi dibilang oleh Putri ada tenda tensi. Nah, di sana kita melaksanakan cek tensi gratis dan cek kesehatan gratis. Nah, itu di Taman Bungkul kan, Taman Bungkul itu kayak tempat olahraga. Nah, tempat olahraga di Surabaya itu biasanya setiap hari Minggu pagi. Nah, di sana kita membuka cek kesehatan gratis, ada tensi, kemudian ada cek gula darah,
Nah, di sana ada cek kolesterol dan cek asam urat. Nah, di sana kita kayak masyarakat itu yang sedang olahraga mungkin yang mau cek kesehatan bisa langsung ke sana. Jadi kita cek secara gratis. Nah, ini anggotanya kan semua mahasiswa-mahasiswi kedokteran. Masyarakat umum boleh gabung di sini? Nah, kalau untuk masyarakat umum yang gabung biasanya sih mereka kita yang mengadakan kegiatan dan mereka yang mendapatkan impact dari kegiatan itu. Kalau untuk masyarakat umum, tapi untuk member yang tergabung di CIMSA ini memang dikhususkan untuk mahasiswa kesehatan. Kalau yang sudah jadi dokter? Nah, kalau yang udah jadi dokter bisa. Nah, bisa? Ya, tidak harus ya, mahasiswa-mahasiswinya? tidak harus mahasiswa juga. Gitu. Jadi kayak kemarin kita juga sempat kayak kalau kita sudah jadi dokter kita bisa kayak sharing gitu loh ke CIMSA yang angkatan sekarang seperti saya yang masih mahasiswa kedokteran bisa sharing tentang ilmu tentang CIMSA-nya mereka dulu, kemudian tentang ilmu-ilmu mereka selama menjadi dokter dan khususnya kayak banyak ada dokter spesialis yang kemarin kita juga sempat mengadakan alumni gathering. Nah, di situ ada alumni-alumni yang sharing tentang pengalaman mereka sebagai dokter dan dokter spesialis juga. Jadi banyak banget pengalamannya. Dan sebagai dokter juga masih bisa ikut juga di CIMSA gitu. Berarti ada nggak program-program baru di saat COVID ini? Atau masih mengikuti program-program sebelumnya? Kalau program baru di saat COVID ini memang beberapa ada kita memodifikasi dari program yang sebelumnya. Nah, ada juga program baru yang di COVID kayak di Skorap itu ada stop child kayak pernikahan dini di masa pandemi. Nah, itu seperti apa pernikahan dini di saat pandemi? Nah, kita mengangkat isu ini kemungkinan kita akan mengadakan ini di akhir bulan September ini. Nah, itu kayak banyak loh kayak anak di bawah umur kayak di masa pandemi ini karena memang kesulitan biaya. Nah, mereka memutuskan untuk menikah gitu loh. Justru memutuskan untuk menikah? Karena memang kadang masyarakat yang kekurangan di ilmu bidang umpamanya pendidikannya kurang, mereka kan masih beranggapan bahwa menikah itu jalan satu-satunya untuk meningkatkan taraf ekonomi dan mengurangi beban ekonomi dari keluarga tersebut. Mungkin yang lebih ke wanita mungkin ya, karena akan menggantungkan kehidupannya kepada suami. Oh, berarti justru semakin banyak yang menikah dini di saat COVID? Angka kenaikan pernikahan dini di saat COVID ini meningkat kan karena juga kan pendidikannya mungkin agak kurang pendidikan dan kurang edukasi juga dari orang tuanya dan masih beranggapan bahwa emang menikah itu udah jalan solusi hidupnya ya. Oke. Oh, baru tahu saya ternyata saat COVID semakin banyak yang memutuskan untuk menikah dini. Dan itu menjadi program juga buat untuk khususnya di PADWKS di Universitas Wijayakesuma kita mengambil tema itu untuk saat ini. Itu seperti apa sih untuk apa ya? Seperti mungkin mengadakan itu langsung kayak, terjun ke masyarakat. Kita ada seminar. Seminar. Jadi programnya ini itu atau acaranya ini kita kemas dalam berupa seminar. Kebetulan saya juga humas di acara itu. Jadi kita mengundang dokter spesialis obstetri and ginekologi. Ya, kebetulan itu papanya teman saya sendiri. Nah, jadi di sana kita membahas bagaimana pandangannya itu dari segi di wanitanya begitu, dari segi kesehatannya. Betul. Kebetulan juga sasarannya itu mahasiswa kedokteran juga. Jadi di sana kita mengundang dosen kami sendiri untuk membahas dari segi etiknya begitu. Nah, kegiatan ini juga kita bekerja sama dengan Kakak Asuh Bali. Jadi pure keuntungan dari seminar ini kita akan berikan kepada Kakak Asuh Bali itu. Jadi itu diperuntukkan supaya siswanya itu dapat dana juga untuk sekolah, jadi nggak malah putus sekolah seperti itu. Oh gitu, jadi mungkin kebanyakan yang putus sekolah akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan itu untuk kesehatan kan tidak bagus ya untuk wanitanya karena belum siap reproduksinya belum siap hamil. Untuk hamil itu belum siap kan untuk usia di bawah 17 tahun kan, apalagi baru beranjak remaja untuk hamil kan mereka belum siap juga dari segi mental juga dan kesehatan juga. Oh, jadi itu yang menjadi program terpenting mungkin ya di saat COVID ya? Ya, di COVID. Iya. Dalam waktu dekat. Tapi sudah dilaksanakan atau belum akan? Masih berupa rencana, program rencana? Tinggal dilaksanakan aja akhir September. Oke. Keren juga. Baru tahu saya ternyata di saat COVID angka
pernikahan dini itu meningkat ya. Meningkat, nah, Oke. Baik pemirsa, kita jeda saat ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now dan kita lanjut ngobrol-ngobrolnya tentang kegiatan Cimsa ya. Yang di saat pandemi seperti sekarang ini, seperti apa sih Cimsa menyikapi situasi sekarang? Nah, kalau untuk dari Cimsanya sendiri dan Cimsa Indonesia itu kemarin pada saat awal pandemi, Cimsa sempat menggalangkan dana di kitabisa.com. Nah, di sana kita penggalangan dana untuk pembelian APD dan fasilitas-fasilitas untuk penunjang kesehatan lainnya yang dibagikan di berbagai rumah sakit. Nah, di sini Cimsa berhasil mengumpulkan dana sejumlah 55 juta di kitabisa.com. Nah, itu hasil tersebut pure memang diberikan untuk beberapa rumah sakit yang sedang menangani situasi seperti sekarang itu COVID khususnya. Mungkin untuk masker, APD ya, masker, APD itu ya. Itu yang memang buat dokter kan memang awal-awal tuh kan memang APD emang agak sulit ya ditemukan. Kebanyakan pakai jas mantel hujan. Sampai kurang ya saat itu. Kurang banget memang dulu awalnya. Jadi itu yang disalurkan saat di pandemi ini ya. Oke ya. Terus sebagai generasi muda, apa sih yang harus dilakukan untuk ikut mengantisipasi penyebaran virus ini? Nah, ini anak-anak kedokteran nih yang harus maju nih. Oke, kalau menurut pendapat saya nih, kita sebagai remaja ya. Nah, jadi menurut saya kita memiliki peran, yaitu 3 peran nih. Yang pertama peer leader, peer support, dan peer educator. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yang pertama itu peer leader. Kita sebagai remaja, kita juga mahasiswa kedokteran ya. Jadi apapun yang kita omongkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita laksanakan, itu masyarakat tuh sangat mempertimbangkan itu gitu loh. Misalkan kita menyontohkan yang tidak baik, misalkan pasti masyarakat bilang, oh dia aja mahasiswa kedokteran kayak gitu, kenapa kita harus kayak gini, kan gitu kan ya. Jadi menurut saya kita harus sebagai kita mahasiswa kedokteran harus menjadi contoh begitu. Contoh misalkan di pandemi ini kita ya pakai masker, kita social distancing atau physical distancing, kita juga rajin cuci tangan, rajin pakai hand sanitizer kayak gitu. Selain itu ada peer support. Nah, peer support ini maksudnya kita sebagai mahasiswa kedokteran juga kan kita lihat banget nih perjuangan dokter di sana sampai gugur, tenaga kesehatan, perawat juga banyak gugur. Nah, kita juga harus menjadi support gitu. Kita mensupport mereka supaya kasusnya nggak nambah gitu loh. Jadi kita juga sebagai leader untuk diri kita sendiri, support untuk diri kita sendiri supaya kita tetap pakai masker, kita jarang keluar rumah seperti itu. Lalu ada peer educator. Nah, kita sebagai mahasiswa kedokteran yang sangat beruntung lah mendapatkan yang namanya edukasi tentang kesehatan itu sendiri ya. Jadi kita bisa banget untuk men-share yang namanya pengetahuan yang kita punya kepada masyarakat supaya bisa lebih terbuka lah masyarakat seperti itu. Oke. Nah, seandainya Yudis sama Putri ini udah tamat nih, udah lulus di kedokteran, apakah tetap akan bergabung di Cimsa? Kita akan tetap berkontribusi buat Cimsa. Memang kita secara struktural organisasi tidak bisa berada di dalamnya, kan, tapi secara kita untuk membantu support, semisal kita nanti sudah beranjak dari universitas sudah menjadi dokter, kita masih memberi support kepada Cimsa, khususnya kayak memberikan suatu sharing lah kepada nanti siapalah yang megang nanti di Cimsa yang tersebut. Kita bisa memberikan sharing tentang pengalaman kita dan apa yang kita bisa berikan sebagai dokter nanti untuk Cimsa. Nah, ini ceritanya Yudis sama Putri lagi pulang kampung nih. Ya kan, kuliahnya di Surabaya. Iya, jadi daring ya ininya. Daring Sudah berapa dari awal Maret mungkin atau Februari? Dari pertengahan Maret ya 20-an. Kita baru masuk 2 minggu kayak udah langsung daring. Oh ya? Ya. Kita baru balik Surabaya kan. Habis itu baru 2 minggu kita belajar offline langsung ternyata dipulang. Ya, COVID. Dipulangkan lagi. Dipulangkan. Udah di semester berapa, Yudis? Saya semester 5 sekarang. Putri Kalau sama? saya semester 3. 3. Jadi belum pasti nih kapan akan balik lagi ke Surabaya. Belum ada info yang jelas nunggu gitu. info ya. aja. Jadi cuman online aja ya. Ya, sampai sekarang masih online. Karena Belum. memang keadaan kan memang belum pulih sepenuhnya. Iya. Karena memang kalau dipaksakan untuk dibuka juga kan memang Efeknya ya. Ya, efeknya memang belum
belum bisa kita, kan memang belum ada sampai sekarang keadaannya kasusnya belum itu pasti. belum pasti. Iya, Kasusnya masih meningkat juga. Dan Surabaya sempat dinyatakan tertinggi ya? Ya, kemarin sempat Surabaya sempat jadi zona hitam juga, tapi seiring berjalannya waktu karena kebijakan-kebijakan juga akhirnya sudah bisa menurun, mulai melandai sampai sekarang. Tapi masih tetap harus online ya kuliahnya, harus dan online. semua Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan juga, tetap melakukan protokol kesehatan. Iya, oke. Baik pemirsa, seru obrolannya, tapi masih ada segmen keempat. Nanti kita masih lanjut ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita langsung tanya-tanya Yudis dan Putri nih. Nah, ada nggak nih kegiatan CIMSA yang melibatkan seluruh universitas? Kalau Ada. seluruh universitas yang tergabung ya khususnya dalam CIMSA itu kita ada 3 national meeting. Nah di situ ada pertama ada Mei meeting, habis itu ada Oktober meeting, dan yang terakhir ada NLS atau National Leadership Summit. Mungkin bisa dijelaskan Putri? Ya, jadi MM atau May Meeting itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan bulan Mei. Nah, jadi itu diperuntukkan untuk meregenerasi kepengurusan dari CIMSA itu sendiri. Nah, kebetulan saya ikut cuman yang versi daringnya. Jadi kayak ya dari rumah sama aja gitu. Ya. Nggak jalan-jalan gitu kan ya, Kak. Terus habis itu ada namanya OM atau Oktober Meeting. Nah, di sana merupakan kegiatan pertama setelah kepengurusan baru. Jadi kepengurusan baru kan sudah pasti punya visi dan misi ya. Nah, jadi di sana diluruskan nih, kita arahnya mau ke sini nih. Jadi biar semua lokal itu beriringan gitu, satu arah gitu. Nah, di sana juga dilakukan pelatihan-pelatihan biasanya kayak gitu. Nah, nanti Kak Yudis bisa terangin lebih lanjut ya tentang OM, NLS. Soalnya Kak Yudis pernah ikut yang kegiatannya offline itu. kayak gitu. Yang offline kebetulan yang tadi OM udah dijelaskan oleh Putri, yang terakhir ada NLS atau National Leadership Summit. Nah di sana itu kemarin kebetulan dilaksanakannya di Aceh. Nah dan saya juga sempat berangkat ke Aceh juga kemarin pada bulan Januari. Nah akhir Januari itu sempat ke Aceh. Di sana ada National Leadership Summit. Di sana kayak kita diajarin gimana loh caranya kalian menjadi seorang pemimpin. Nah di sana kayak diajarin banyak banget materi tentang kepemimpinan, kemudian cara kalian mencetuskan suatu aktivitas yang bisa berimpact kepada masyarakat. Nah training tentang kita banyak banget di sana. Dan di sana tuh seluruh lokal itu yang 26 lokal tuh hadir. Lengkap semua hadir ya. Lengkap. Iya. Tapi memang kan perwakilan aja. Jadi nggak semua dari member tuh nggak. Iya. Jadi gimana nih cara mahasiswa kedokteran yang ingin bergabung di CIMSA ini, ada caranya nggak? Iya, jadi itu tergantung dari universitasnya sendiri sih. Nah, kalau di kita ada namanya OREO ya, Open Recruitment. Nah, jadi di situ tuh seru banget. Jadi sesuai dengan namanya ya, konsep OREO. Jadi kan kita punya 5 sko tuh yang tadi. Nah, jadi mahasiswa baru itu diajak nih ke sko pertama, sko kedua, sko ketiga. Kita seru-seruan sambil ada lagu-lagunya dari setiap skonya itu loh. Ya, nah, habis itu kita sesuai dengan namanya Oreo, nanti kita dikasih makan Oreo gitu. Oh, jadi namanya Oreo, makanannya juga Oreo. Kalau kita gitu. Nah, tapi karena daring ini ya cuman ya melalui daring lah. Untuk sementara ya, melalui daring. Oke. Nah, tadi itu caranya untuk mahasiswa kedokterannya gabung. Kalau untuk universitasnya? Kalau untuk universitasnya sih sebenarnya bisa. Kemarin kalau memang ada inisiasi buat ingin ada CIMSA di universitas tersebut, bisa menghubungi dari CIMSA nasionalnya, yaitu ada VPE Vice President for Externalnya. Nanti di sana akan diberikan kayak berkas-berkas yang perlu dibutuhkan untuk menginisiasi suatu CIMSA. Nah nanti di sana juga bisa dibantu oleh lokal-lokal sekitar, misalkan kayak di Surabaya nih. Ada universitas yang baru mau menginisiasi CIMSA. Nah, kebetulan kita dari Universitas Wijayakusuma Surabaya bisa ikut membantu di sana juga. Oh, gitu. Jadi itu caranya ya. Nah, ini yang pamungkas nih. Di mana kita bisa tahu nih informasi mengenai CIMSA Indonesia dan CIMSA UWKS atau PHD UWKS. Kalau untuk informasi bisa karena kan Instagram nih banyak orang ya, Instagram, udah mulai bisa di medsos Instagram ya. Ada @CIMSA Nasional, kemudian kalau di
di PHD WKS sendiri ada PHD_WKS. Di sana pengalaman kita update di sana lah istilahnya. Jadi jelas di sana jelas dijelaskan. banget semua. jelas Hampir semua kegiatan kita update di Instagram juga. Oke, berarti ada Instagramnya ya. Ya. Oke. Bisa banget dicek. Siapa Oke. tahu nemu saya gitu kan fotonya di sana. Ya, jadi masyarakat yang mungkin ingin tahu kan bisa, Ya, bisa membuka banget. Instagram ya. Oke, baiklah. Aduh, seneng banget bincang-bincang nih dengan anak-anak kedokteran nih. Tapi karena waktunya hanya 1 jam, kapan-kapan kita jumpa lagi, mungkin diundang kembali untuk mengetahui kegiatan-kegiatan baru dari CIMSA. Oke, dan semoga pandemi cepat berlalu ya, Ya, agar bisa sekali. balik lagi ke Ya, Surabaya. Ya. Biar bisa semua beraktivitas dengan normal kembali. Betul, ya itu harapan kita semua. Oke, thank you ya, sudah hadir di Balina. Oke, sama-sama. Baik pemirsa, tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kau harus memulai untuk menjadi lebih hebat. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, 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 Om.